kita masih akan melanjutkan lagi untuk obrolan kita mengenai Aku Hatinya PKK atau Atika ya. Tapi saya masih tetap Vira dan dia masih tetap Pur Segi Panjang. Kita tidak berubah. Tidak akan berubah, apalagi dirimu ya. Wes ngono. Karena yang berubah itu hanya di Jalan Wonosari ya. Kuwi berubah. Beda. Anda kakak adik sama Satria Baja Hitam pasti ya. Berubah. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung dengan kami silakan saja boleh, nanti bisa menelpon kami ya untuk nanya-nanya boleh, mau cerita juga boleh. Siapa tahu adalah salah satu tempat di mana Kampung Panjenengan Sedaya ini termasuk dalam Aku Hatinya PKK. Ini sebenarnya kalau tadi saya beberapa nyatat, ini adalah latar belakangnya satu perlunya kegiatan recovery ya. Betul. Sudah pandemi ini recovery-nya ya seperti ini modelnya. Kemudian ada juga untuk mengoptimalkan lahan pekarangan daripada nganggur ya Bu, dioptimalkan. Ditanduri apa-apa. Nah, apa itu? Ya Mas Teki dimanfaatkan sebaik mungkin. Betul. Tanduri pari omahe. Heeh. Nggon peturon ki ngisor dinggoni Pak. Loh. Jadi turu ro mancing. Oh iya. Bu, kalau kasih ide itu masuk akal gitu loh, Bur. Lah aku dhewe iki masalah kan ra ndek akal. Oh iya ya, bener ya. Kudune kowe paham loh. Iya, aku paham lah. Mari kita lanjutkan lagi obrolan ini ya. Jadi kalau tadi sudah ada tujuannya apa, latar belakangnya apa. Nah, sekarang kita ngomongin soal kegiatan yang dilaksanakan nih di kampung-kampung. Ini realnya seperti apa? Apakah setiap kampung itu harus punya satu tanaman khusus atau mereka harus menanam semua tanaman toga gitu, seperti apa Bu Emi? Jadi berawal dari tadi itu yang lomba itu, kemudian saya berpikir bagaimana ya kalau itu kemudian di seluruh kampung di Kabupaten Bantul itu juga melaksanakan pemanfaatan pekarangan. Dan kebetulan kami mengajukan proposal ke sebuah perusahaan benih, Mbak. Kemudian kami di-approve, diberikan support bibit benih dalam jumlah yang cukup lumayan banyak. Kemudian kami diberikan pelatihan. Tetapi sebelumnya saya menyampaikan, Mas, saya itu pingin bahwa di Kabupaten Bantul itu setiap kelurahan itu memiliki satu ikon sayuran. Kalau kita biasanya di Bantul itu kan mengenal kampung anggur itu di mana? Bangunulipuro. Sekarang kita mau sayuran, misalnya ada pokce itu di mana gitu. Misalnya Trirenggo semacam itu, sehingga saya sampaikan. Akhirnya ketika pas pelatihan mereka datang ke kabupaten itu menyampaikan pelatihan bagaimana menanam sayur yang bagus dan itu bisa berkesinambungan, dan kebetulan benihnya ini adalah benih yang berkualitas, dan teman-teman tim penggerak PKK ini kita kumpulkan dari 75 kapanewon, satu kapanewon diwakili oleh dari 17 kapanewon, kemudian 75 kalurahan, itu masing-masing kita undang untuk kita latih. Nah, harapan kami nanti setiap kalurahan itu memilih satu padukuhan. Dari satu padukuhan itu diperkecil lagi. Saya sukanya memperkecil, Mbak. Karena badan saya besar. Biar itu kan tadi. Karena kita bergerak itu dari yang kecil-kecil, jangan langsung yang besar, nanti bubrah langsung. Jadi diperkecil sampai tingkat RT. Kita berharap nanti di tingkat RT itu ada satu RT kampung sayur sebagai sampel sayurnya seperti itu. Dan di setiap kalurahan itu berbeda-beda, ada 75. Harapan saya begitu. Tapi tentu saja saya walaupun tetap optimis, tapi biasanya akan terjadi seleksi alam, Mbak. Oh iya betul. Siapa yang mau menanam terus, mana ada yang tinggal sudah tumbuh 2 daun habis itu selesai. Banyak yang begitu. Makanya supaya tidak terjadi seleksi alam, saya itu kemudian bersurat berkirim memohon kepada Dinas Pertanian untuk selalu mendampingi ibu-ibu yang ada di setiap kampung yang kebetulan mendapat amanah dari kami, yang nanti pada akhir bulan Desember, sekitar Desember lah itu, kita mau selenggarakan evaluasi. Dan evaluasi ini nanti kita pilih yang terbaik, yang paling konsisten dan baik hasilnya, dan itu nanti juga akan diberikan hadiah oleh perusahaan yang memberikan kita benih itu. Supportnya dalam bentuk barang. Jadi penganugerahan gitu. Iya, semacam penganugerahan. Nominasi penandur bayam terbaik. Saya bayangin kampung kamu RT berapa? RT-mu lo RT berapa? RT 1 saya. RT 1 ya. Kampungnya namanya apa? Saya kampung saya Trucuk. Oh, Trucuk ya. Trucuk itu spesialis Pajangan, Bu. Pajangan ya. Trucuk spesialis tanaman terong. Nah, Pas ketok ya. Vira tetangga niku. Lah nggih, makanya kok rada pripun ngoten lho. Tapi kok nggih mboten nular ngoten lho. Mboten nular pintere ngoten niku lho, Pak.
Nah, itu ngapunten Bu. Kalau misalnya dari kelurahan kan ini memilih satu kampung, itu biar kepilih itu harus memenuhi syarat apa ini Bu? Wah, ini tergantung Bu Ketua PKK-nya. Terserah gimana, tentu saja mereka akan memilih mana yang punya komitmen, bisa melakukan kampungnya itu menanam sayuran itu tadi. Ini kebijakannya Bu Dukuh sama Ibu Lurah. Bu Lurah. Oh. Nanti Iya. senengane blurah ngendi ya kono kuwi wae. Nah, Tapi jadi kalau dia nggak konsisten ya nggak akan dipilih. iya, makanya kita meminta setiap kelurahan itu di penggerak PKK-nya untuk membentuk pokja kampung sayur. Oh, gitu. Jadi tidak hanya Bu Lurah sendiri jalan, kasihan. Iya. Harus punya pokja, dan saya berharap bahwa mereka nanti juga bekerja sama dengan KWT supaya ada sinkronisasinya itu. Oke, baik. 75 kelurahan, setiap kelurahan nanti satu RT. padukuhan nunjuk satu RT gitu ya. Betul. Berarti ini sudah berjalan ya Bu Du ya? Sudah tinggal menilai ini besok Desember ya? Kalau ini sudah berjalan, Mbak. Berarti kita sudah ada mulai. yang memilih, sudah dipilih ya? Iya, Di sini, sudah di sini, dipilih. di sini. Jadi ibu-ibu lurah, ibu-ibu ketua TPPK kelurahan ini sudah mengajukan kampung-kampung yang nantinya akan kita proses untuk penilaian. Jadi ikut lomba. kami TPPKK Kabupaten ini juga memonitoring Mbak Vira, tidak begitu setelah kita latih terus kita Culkan itu tidak ya? culkan itu bahasa pundi. Culkan. Kita biarkan Kita begitu lepas saja, gitu ya, enggak, oke. tetapi tetap kita monitoring, kita pantau dan kita juga seperti yang diaturakan Ibu Ketua, kita bekerja sama dengan UPD terkait yang ada hubungannya dengan pertanian, karena ini kita temanya adalah Aku Hatinya PKK. Oke, jadi didampingi sampai dia berdaya ya? Betul sekali. Syukur-syukur bisa dijual untuk Nah, meningkatkan perekonomian. Balik betul lagi ke sekali, Mbak Vira. kesejahteraan. Iya. Sudah sesuai dengan namanya Mbak Vira, pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Iya, betul. Aduh, kesejahteraan keluarga. Jadi kebutuhan keluarga itu memang istilahnya nanam sayuran biar sejahtera gitu. Lah iya, biar nggak beli. Muter-muter namanya geli. Aku dia ya bingung terus tak omong kayak kok. Ini saya mau nanya, kira-kira bibit yang ditanam, benih yang ditanam, itu apa saja sih Bu? Kemarin ada tadi terong, Iya. Kok terongnya ngeliat ke sana Bu? ada pokcai, Ada pokcai, oke. terus ada bunga kul, apa itu? Oh, kembang kul. Iya, terus ada apa? Selada, terus Selada. ada, Cabai. lali aku malah. Cabai. Iya, ada Cabai, cabai, Kacang panjang. kacang panjang, macam-macam Mbak. Ada timun juga. Kemarin saya selalu mengikuti apakah mereka menindaklanjuti atau tidak. Oke. Itu melalui Instagram mereka. Jadi kita Oh, itu jadi kan mereka harus upload ya? Iya, kami itu punya jaringan di Instagram. Jadi TPPKK dari Kapanewon sampai kelurahan itu punya semuanya. Oke. Jadi selalu saya ikuti. Kalau mereka berkegiatan upload, saya like, komen seperti itu. Tapi kalau yang nggak muncul-muncul, tak cari tahu kok nggak muncul-muncul kenapa gitu. Supaya Kuotanya memastikan. habis gitu. Berarti Iya. selain support benih, support kuota. Nah, harusnya. Dan ternyata disupport luar biasa oleh Pak Duko, Pak iya, Lurah, iya, dan lain-lainnya. Dan mereka sudah membuat tempat pembenihannya kan, pembibitannya kan bareng-bareng. Iya. Tapi nanti dibagikan ke masing-masing rumah. Oh, gitu. jadi tetap ditanamnya adalah di rumah masing-masing. Iya. Oke. Nanti kalau di pekarangan yang bareng-bareng nanti kayak KWT, Mbak. Iya ya benar ya, sudah jadi bareng-bareng nanti jadinya. Harus ada bedanya. Iya, oke. Dan itu semua yang menggerakkan adalah ibu-ibu PKK ya. Jadi Iya. ibu-ibu yang ada di rumah ini semuanya bergerak untuk itu ya. Tadinya nggak ngerti apa-apa tentang pertanian, akhirnya dia bisa nanam ya. Yang di apa namanya terjun ke lapangan gitu ya. Tahu sendiri kondisinya seperti apa. Bu Dwi cerita mereka antusiasmenya gitu. Begini Mbak Vira, jadi memang ini sudah tanggung jawab kami mewakili TPPKK Kabupaten Bantul untuk tentunya juga mensupport kita mengunjungi di lapangan, kita bersilaturahmi dengan ibu-ibu Panewu, ibu-ibu lurah dan juga ibu-ibu dukuh tentunya. Apa yang sudah didapat kemarin apakah benar-benar terrealisasi, bagaimana nih supaya ibu-ibu ini lebih bergairah lagi untuk menanam tanaman-tanaman di sekitar pekarangan rumah, begitu Mbak Vira. Jadi ketika kita mengunjungi itu ternyata ibu-ibu ini sungguh antusias. Ya. Meskipun yang ditanam sebenarnya cuma satu macam ya. Iya, kita melihat dong nanti apakah terongnya itu tumbuh dengan besar, apakah kacangnya itu nanti bisa panjang, tidak pendek, pendek. Aku senang loh
Mbak Budi, apakah terongnya tumbuh dengan besar, apakah kacangnya tumbuh dengan panjang gitu ya? Pakai peragaan. Pakai gitu loh. peragaan gitu. Supaya paham gitu dan ini sudah ada di bulan-bulan di mana memang harus dilihat ya. Ini kan kemarin penyuluhan di Oktober, kemudian November kan pemberian benih gitu ya. Iya. Sudah bisa dilihat Bu ininya. Belum semuanya Mbak Vira, belum semuanya karena seperti yang diaturakan Ibu Ketua ada yang memang sudah giat, Oke. sudah jalan, sudah start dari awal, ada yang memang agak belakang. Nah, kalau yang lebih awal ini sudah tumbuh tetapi belum begitu besar. Oke. Sudah tumbuh tapi belum begitu besar. Nah, untuk maksimalnya adalah nanti di Desember ini Mbak Vira. Oh iya. Nah, iya. ini nanti akan pertumbuhannya lebih maksimal. Hasilnya akan kita lihat nanti endingnya ada di Desember itu. Oke, baik. Dan itu selalu didampingi ya Oh pasti. dari Dinas Pertanian. Dari Dinas UPD yang kita bekerja sama adalah salah satunya Dinas Pertanian. Oke, baik. Jadi selalu didampingi nggak diculke itu tadi. Ya, jadi nanamnya ada tadi sayur-sayuran. Sing penting mboten sah nandur pari lah, Bu. Engko ndak tukule suket teki. Wah, asik. Ini lagi mau merayu siapa dirimu? Kok bahaya. Oke, itu tadi adalah mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan gitu ya. Timelinenya di Oktober, November, dan Desember untuk monitoring. Outputnya nanti Bu, intinya harapannya ke depan seperti apa? Rencana besarnya ini, Bu. Plannya seperti apa? Plan. Rencana besar Bu Ketua. Iya, rencananya seperti apa? Pasti sudah. Rencana besar Bu Ketua atau rencana setengah besar Bu Wakil. Oke, rencananya ke depan akan seperti apa? Harapannya. Jadi saya tuh punya impian, walaupun mungkin impian itu terlalu besar, karena iya, karena badan saya besar. Gitu. Oke, disesuaikan ya. Oke. Jadi saya tuh membayangkan wacana ya, kalau di setiap kampung itu memiliki satu jenis sayuran, maka itu akan ada satu sentra sayur yang kalau ditanam di rumah itu kan biasanya organik nih Mbak. Oh iya betul. Sehingga itu relatif lebih sehat, lebih aman, dan itu menjadi sebuah pasar untuk mereka atau semacam kalau kayak menyebutnya kayak kalau di biasanya kita ada bank sampah nih, jadi bank sayur. Jadi Bank sayur, atau kita nabung sayur nanti dijual seperti itu. Tapi itu harapan saya ya Mbak. Karena saya itu kalau misalnya udah minta mengajak teman-teman PKK untuk membuat sebuah program ini, kayaknya itu saya kasihan banget. Permintaan saya terlalu banyak. Habis ini nanti belum selesai, Udah ada lagi gitu ya. Tapi kan itu untuk trigger Bu Emi. Iya, emang gitu. Terus habis ini nanti sebelum itu sambil jalan, itu saya berharap juga ada pengelolaan sampah. Jadi supaya nanti terjadi etno farming. Ya, jadi kalau nanti tanamannya sayuran sendiri, nanti pupuknya dari sampah rumah tangga itu diolah sendiri, gimana caranya supaya juga tanaman itu. Berarti Bu Emi sama Budi sudah ada datanya ya bahwa kelurahan ini nandur ini, kelurahan ini nandur ini gitu ya. Tinggal dicek nanti. Nanti saya minta ya Bu ya, saya jualan pestisida alami. Wah, gitu loh. Tenan loh, akhirnya rakyat bisnis. Matur nuwun Bu Emi, terima kasih Bu Dwi. Sama-sama, Mudah-mudahan Mbak yang Fira. selalu instagramable dan selalu update di sosial media. Program-programnya selalu dinanti warga masyarakat. Programnya sukses. Ya, itu aja ya. Matur nuwun sekali lagi, sehat-sehat selalu untuk panjenengan berdua. Amin. Dan pemirsa, demikian tadi obrolan kita mengenai Aku Hatinya PKK. Mudah-mudahan teman-teman yang tidak ditunjuk untuk menjadi sentra penanaman sayur atau buah bisa niru gitu ya. Jadi tidak harus itu aja yang nanam, sebelahnya pengen yang nanam aja gitu kan lumayan. Boleh, bebas, Nggak beli sayur, nggak beli buah gitu ya. Oke, baik. Kalau begitu kita pamit dulu. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan. Terakhir nanti akan ada penampilan dari Dari WR Official. Saya Vira Maya. Saya Persegi Panjang. Mohon undur diri sampai jumpa lagi. Sehat terus untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.